Well, Hislop, would you like a picture of Swami on your ring or a picture of Shirdi Sai? What can I say? There's Swami standing right in front of me. You know, so I didn't answer at all. And so then Swami takes the ring and he goes around and shows it to all the boys again. And then he comes back to me and says, well, Hislop, what will it be? Shirdi Sai or Satya Sai? So fortunately, diplomacy came to my aid. And I said, Swami, you choose. So he said, well, you already have Satya Sai, so let it be Prema Sai. So then he took that very heavy gold ring and blew on it, and then Prema Sai ring came out. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Berjumpa kembali bersama saya, Wirahari, masih di channel Dhamma Boya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prediksi atau ramalan kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang dikatakan, yang pernah disabdakan oleh beliau bahwa beliau mungkin akan muncul menjadi Prema Sai Baba di next reincarnation, katanya kan, di reinkarnasi selanjutnya. Tetapi di video pertama kita juga sudah mengambil beberapa gambaran yang walaupun masih terkesan samar, tetapi membuat kita harus mengkaji ulang pernyataan tersebut. Apakah yang dimaksud oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai kedatangannya kembali itu adalah menggunakan wujud fisik sebagai Prema Sai yang digambarkan seperti seorang pemuda yang mirip sekali dengan Yesus Kristus, ataukah ia memaksudkan Prema Sai itu sebagai sebuah bahasa kias prema atau kasih sayang. Sebagaimana yang sudah saya singgung di bagian akhir di video pertama, bahwasanya ketika dalam satu masa Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah menyinggung tentang sirkulasi siklus dari yuga-yuga ini yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga, dan ini katanya terus akan berulang. Di sana tidak 100% seperti apa yang kita bayangkan selama ini, bahwasanya zaman Satya Yuga atau Kerta Yuga itu seperti emas murni 24 karat yang murni pure, tidak ada ketidakbenaran sama sekali. Tetapi fakta sejarah di Purana-Purana dinyatakan bahwa pada zaman Satya Yuga, pada zaman keemasan, pada zaman Kerta Yuga itu pun ada ketidakbenaran. Dikisahkan di sana bahwasanya raksasa Hiranyakasipu dan juga raksasa Hiranyaksa muncul di zaman Satya. Artinya pada zaman Satya Yuga pun, pada zaman kemas, ada sifat-sifat iblis yang muncul pada ketika itu, karena yang namanya juga kehidupan, hidup ini ditopang oleh dualitas, sebuah dualisme kehidupan. Ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Jadi itu sebuah keniscayaan. Ketika memasuki zaman Satya atau zaman Kerta, hanya saja persentase kebaikan pada saat itu lebih banyak ketimbang dengan ketidakbenaran. Tetapi bukan berarti bahwa pada zaman Satya itu tidak ada ketidakbenaran. Sama halnya dengan zaman Kali Yuga ini. Zaman Kali Yuga yang dikatakan sebagai kebalikan dari zaman Satya, di mana ketidakbenaran itu mendominasi, di mana dikatakan sebagai kalir dosa nidirajan. Zaman Kali dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan berdosa. Artinya memang sebagian besar yang kita lihat di fakta di lapangan itu, perbuatan kita memang menyerempet dosa saja, ketidakbenaran. Hal-hal yang tidak benar itu memang mendominasi di zaman Kali Yuga ini. Tetapi tidak berarti bahwa di zaman Kali Yuga ini kita tidak bisa merasakan keemasan di zaman Satya. Di sini di bagian akhir, Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah menyatakan bahwa walaupun zaman Kali dipenuhi oleh karakter yang kurang baik, dikelilingi oleh lautan dosa dan samsara, tetapi jika seseorang berpegang teguh pada dharma atau kebaikan dan kebajikan, maka ia pasti akan diselamatkan. Dan baginya hal itu akan sama
halnya dengan menapaki Golden Age atau zaman keemasan atau Treta Yuga. Di sana kan di zaman Treta Yuga itu, zaman Kerta Yuga atau Satya Yuga itu, ketika ada Hiranyaksa dan Hiranyakasipu, di sana muncul juga sosok yang bernama Prahlad Maharaj, anak dari Hiranyakasipu ya. Ia yang memegang teguh kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran, sehingga dengan siksaan, dengan apapun sang ayah berusaha untuk memusnahkan anaknya sendiri, tetapi Dharma sendiri itulah yang melindungi Prahlad Maharaj. Nah, demikian halnya di zaman Kali Yuga ini, walaupun situasi kekinian itu bisa disimbolkan sebagai kemunculan raksasa-raksasa dan iblis-iblis, karena kita tahu banyak sekali manusia di zaman sekarang ini, badan manusia, casingnya manusia, tetapi sifat-sifat yang sudah ada di dalamnya justru sudah dikuasai oleh sifat-sifat asura ya. Jadi kita dikelilingi oleh sifat-sifat tersebut. Tetapi jika diri ini bisa berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai agama yang memang benar sesuai dengan nilai ketuhanan, yakni Satya, Dharma, Santi, Prema, dan Ahimsa, itu akan menjadi kekuatan Tuhan yang akan melindungi kita sendiri. Sehingga kita pun akan merasa bahwa kita sebenarnya sudah menapaki Golden Age, memasuki zaman keemasan di zaman Kali Yuga ini. Sebagaimana juga yang sering kali diibaratkan, bagaimana kita mendapatkan, bisa merasakan keheningan di tengah hiruk pikuknya keramaian pasar. Nah, bagaimana itu? Tentu saja ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita latih dan latih secara terus-menerus, karena itu memang sesuatu yang tidak mudah. Jadi, apakah Prema Sai Baba yang sempat disinggung, dikatakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini merupakan suatu wujud, ataukah hanya sebuah petunjuk tentang bentuk cinta kasih yang akan bisa mengantarkan kita pada realisasi diri tentang prinsip ketuhanan yang laten ada dalam diri setiap orang, sebagaimana petunjuk yang juga pernah disampaikan saat kemunculan Yesus Sang Juru Selamat, di mana dalam satu ayat yang dituliskan dalam kitab suci agama Kristen dinyatakan bahwa Yesus pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apakah pada saat itu ketika Yesus mengatakan tidak ada yang bisa datang kecuali melalui aku, apakah aku itu merujuk kepada badan yang bernama dan dikenal sebagai Yesus Kristus saja? Saya kira tidak. Oke, beberapa orang mungkin mengatakan demikian, tetapi saya lebih bisa menganalisa dan mengkajinya itu sebagai aku adalah cinta kasih, karena Tuhan sendiri adalah kasih, sebagaimana yang sempat diajarkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Hanya cinta kasih yang dapat mengungkapkan keilahian yang terpendam dalam segala hal. Cinta kasih adalah Tuhan, maka hiduplah dalam cinta kasih. Cinta kasih hidup dengan memberi dan memaafkan, sedangkan keegoan tumbuh dengan mendapatkan dan melupakan. Cinta kasih adalah tidak mementingkan diri sendiri, sedangkan keegoisan adalah keadaan tanpa cinta. Maka jangan menyia-nyiakan hidup kita untuk mengejar kepentingan sempit diri sendiri. Itu yang diajarkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, sangat senada dengan apa yang diajarkan oleh Yesus juga. Dalam Yohanes bab 4 ayat 7 dan 8 ada disebutkan seperti ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mencintai, karena cinta berasal dari Tuhan, dan siapapun yang mencintai lahir dari Tuhan dan akan mengenal Tuhan itu sendiri. Kemudian di ayat ke-8, barang siapa yang tidak mengasihi, sesungguhnya ia tidak akan mengenal Allah, karena Allah adalah kasih dan kasih adalah Allah. Dan barang siapa tinggal di dalam kasih, sesungguhnya ia tinggal di dalam bait-bait Allah, dan Allah tinggal di dalam dia. Itu Yohanes bab 4 ayat 16. Sangat similar sekali, sangat senada sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, bahwasanya kasih adalah Tuhan, dan untuk mencapai dia, Bapa Allah, maka kasih adalah satu-satunya jalan. Hanya ketika kita mengembangkan rasa kasih sayang atau prema dalam diri itu, maka jalan untuk menuju Tuhan itu akan lebih mudah tercapai. So, kita kembali kepada referensi-referensi yang lain tentang kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai prema saya. Prediksi kemunculan yang lain itu muncul di tahun 1978 selama percakapan antara Bhagawan Sri Satya Sai Baba dengan John Hislop. Itu bhakta beliau yang berkebangsaan Amerika, yang kemudian membukukan percakapan itu dalam buku yang berjudul Conversation with Baba.
Pada saat itu John Hislop menanyakan tentang ramalan malapetaka dan bencana yang akan menimpa manusia. Lalu suami menjawab bahwa kita atau kalian pada waktu itu di ruang interview kan John Hislop hadir dengan beberapa baktanya, dan pada waktu itu ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa akan ada malapetaka besar yang bisa membinasakan umat manusia. Lalu John Hislop, karena dia percaya bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu adalah inkarnasi dari Tuhan yang memiliki vision, memiliki pandangan yang luas tentang masa depan, beliau menanyakan bagaimana dengan ramalan tersebut. Is it true? Apakah itu benar akan terjadi? Maka Bhagawan Sri Satya Sai Baba memastikan kepada John Hislop dan juga para bhakta yang berkumpul di ruang interview tersebut bahwasanya it never happen, bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan terlalu merisaukan hal-hal yang membuat hidup tidak nyaman dan dibayangi ketakutan. Always positive thinking, kata Bhagawan. Sehingga Bhagawan meyakinkan John Hislop bahwa hal itu tidak akan terjadi. Begitupun dengan rumor tentang World War atau Perang Dunia Ketiga. Lalu diselingi oleh salah satu murid yang juga ada di ruangan interview itu yang menyela dan bertanya, "Suami, jika pada saat kemunculan Prema Sai dunia memang tidak ada Perang Dunia Ketiga, tidak ada perang nuklir, artinya dalam keadaan yang damai-damai saja, bukankah Prema Sai Baba atau kemunculan Tuhan sebagai Prema Sai Baba itu tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan?" Tapi ada poin menarik dari kasus ini, yakni ketika ada bhakta yang menanyakan apakah suami akan terlahir kembali, dan suami dengan tegas menyangkal sambil berkata, "No rebirth." Tidak ada kelahiran kembali. Tidak perlu menunggu kelahiran kembali untuk bisa mencapai pelepasan atau moksa. Setiap bhakta harus mengusahakan agar memperoleh hal tersebut dalam kehidupannya sekarang. Pernyataan ini tampak jelas menekankan bahwa seekor burung yang ada di tangan jauh lebih pasti daripada beberapa burung yang masih ada di semak. Artinya ya, jangan terlalu berharap menunggu kemunculan Prema Sai yang belum pasti untuk bisa mencapai pembebasan. Karena kan sempat disinggung, dikatakan dalam satu sesi bahwasanya nanti ketika beliau muncul kembali Prema Sai, sekali lagi ini masih dalam konteks samar sekali ya. Apakah Prema Sai itu sebagai suatu wujud, ataukah Prema Sai hanyalah sebuah petunjuk di mana kita harus mengembangkan cinta kasih yang lebih baik lagi di dalam diri masing-masing. Tapi okelah, pandangan kedua ini kita bisa pegang masing-masing. Tetapi di statement ini ketika Bhagawan sempat mengatakan bahwa no rebirth, tidak perlu menunggu kemunculan wujud Prema Sai. Artinya Bhagawan Sri Satya Sai Baba di ketika itu mengharapkan, menginginkan bhaktanya agar tidak menunda-nunda waktu untuk mengisi setiap hati kita dengan kasih sayang keilahian. Sehingga ini akan menjadi, karena kita tahu no one will know when we will die, kan? Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengetahui secara pasti kapan ajal ini akan menjemput. Jadi tiket itu harus disiapkan sewaktu-waktu. Kasih sayang untuk bisa menuju Tuhan sebagai bekal, sebagai tiket pasti untuk bisa mengalami kasih ketuhanan itu tetap harus dipegang. Tidak mesti menunggu wujud Prema Sai untuk bisa mendapatkan bantuan. Istilahnya dalam agama lain itu kan ada juru selamat. Tidak mesti muncul juru selamat dulu untuk menyelamatkan kita. Selamatkan diri kita sendiri dengan bantuan kasih sayang yang kita miliki. Kan sepintas pesan yang ingin disampaikan adalah seperti itu. Jadi jangan menunggu kemunculan Prema Sai yang belum pasti untuk bisa mencapai pembebasan. Maka sangat penting bagi kita semua untuk tetap mengusahakan agar moksa atau liberation atau mukti bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini. Present is gift atau hadiah, itu sebabnya ia dikatakan present. Tetapi hal menarik lainnya dalam wawancara John Hislop dengan Bhagawan adalah bahwa pada saat itu suami berkenan untuk menciptakan cincin yang berisi liontin, berisi penggambaran wajah Prema Sai Baba. Nah ini kan sempat viral, sempat di kalangan para bhakta itu bagaimana wujud Prema Sai Baba yang katanya pernah diciptakan dalam liontin yang diberikan kepada John Hislop itu kemudian dikopi dan diperbanyak, dan semua orang tahu bagaimana wajah Prema Sai Baba. Berikut akan kita dengarkan langsung pengakuan dari John Hislop tentang kejadian dimaksudnya. Jadi biar tidak ragu-ragu, sebagaimana yang sudah saya singgung barusan bahwasanya
analisa, kajian, prediksi, atau apalah namanya tentang Prema Sai Baba ini. Apakah Anda memegang kajian bahwasanya Prema Sai Baba adalah satu wujud tertentu sebagaimana Bhagawan Sri Satya Sai Baba dengan rupa tertentu yang akan muncul kembali, ataukah itu hanya sebuah penggambaran tentang kasih ketuhanan yang berbentuk abstrak? Ya, silakan nanti dipegang masing-masing. Tetapi untuk meyakinkannya, karena dalam kesempatan tersebut di tahun 1978 John Hislop juga sempat diberikan Bhagawan Sri Satya Sai Baba menciptakan kalung atau cincin yang dimana di dalamnya berisi wajah dari Prema Sai Baba. Well, about the ring. Swami has given me, I think, 5 rings now. 6 now, with the diamond. He gave me a diamond a while ago. Because I'm a careless man, I move my hand without thinking, and I strike the ring against something. And you know, the customary ring that Swami gives is sort of an enamel ring with his picture on it. And so the last one he gave me of those, I broke it. And afraid to tell him that, I put it on a chain and put it under my shirt, thinking Swami will ask, Hislop, what's that bump under your shirt? But he didn't ask me that year, and it was towards the end of the next year that he finally said, Hislop, what's that bump under your shirt? So I pulled it out, and said, well, Swami, I broke it. He said, let me have it. So I took it off and handed it to him. And he looked at it and said, oh, those stones are no good anyway. Then he threw it back to me. And then what he did was to just not say anything, but just put his hands like this and blow into his hands. And then there was a ring made, which he didn't show to me at all. He passed it all around the room to the college boys. And then he finally gave it to me. And it was a big, solid gold ring with the Swami's bust, shoulders and head, sort of rising out of the gold, heavy as could be. So he finally gave it to me. So my wife and I were very pleased that night with the ring. And then in the morning, every morning we go there, not the ladies couldn't go, but the men did who were able to. And Swami in the morning would interview a bunch of the schoolboys. They would come up and form a line. Then he would talk to them. Sometimes he would scold them and sometimes joke with them if they had done something that wasn't right. He knew about it. He would just tell them right out and scold them severely. And so then he said to me, Hislop, give me the ring. I only had it one night. And so I gave him the gold ring. So then he passed it all around amongst the boys, and then came back and said, well, Hislop, would you like a picture of Swami on your ring or a picture of Shirdi Sai? What could I say? There's Swami standing right in front of me. You know, so I didn't answer at all. And so then Swami takes the ring and he goes around and shows it to all the boys again. And then he comes back to me and says, well, Hislop, what will it be? Shirdi Sai or Satya Sai? So fortunately, diplomacy came to my aid. And I said, Swami, you choose. So he said, well, you already have Satya Sai, so let it be Prema Sai. So then he took that very heavy gold ring and blew on it, and then Prema Sai ring came out. So that's the Prema Sai ring. It's the only likeness of Prema Sai that exists. There has been a picture passed around which is supposed to be a Prema Sai. I showed Swami a picture, a copy of the picture. And Swami said, no, just artist's fancy, not Prema Sai. Sesuatu yang mungkin hanya beliau sendirilah yang berhak untuk menjelaskan. Jadi bagaimana? Bisa ada sedikit gambaran yang bisa lebih jelas kan? Jadi satu hal yang menjadi cukup clear dalam narasi dan pernyataan ini adalah bahwa apakah foto atau gambaran dari Prema Sai yang telah menyebar dan menjadi modeling di kalangan pengikut saya adalah
wujud dari Prema Sai yang sesungguhnya akan hadir, sedangkan dalam pengakuan John Hislop ketika menunjukkan kopi dari gambar tersebut, justru direspon oleh suami dengan mengatakan bahwa itu hanya penggambaran dari para seniman. Sedangkan dalam pernyataan Bhagawan kepada Hislop bahwa ia tidak akan mengungkapkan secara keseluruhan tentang Prema Sai Baba karena itu bertentangan dengan hukum semesta. Nah, jadi ini benar-benar samar, sedikit membingungkan. Tetapi jika kita mengacu pada apa yang pesan yang pernah disampaikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ya, jangan terlalu merisaukan masa depan lah. Jangan terlalu mengintip sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi demikian atau bisa jadi tidak akan terjadi sama sekali seperti itu. Jadi nikmati hari ini, nikmati present as present. Nikmati hari ini sebagai sebuah hadiah. Jangan merisaukan masa depan atau jangan juga terbelenggu oleh apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah sedikit gambaran tentang penuturan atau experience pengalaman yang disampaikan oleh John Hislop sehubungan dengan prediksi atau hal-hal pernah disampaikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba tentang Prema Sai yang katanya akan muncul lagi sesudahnya. Jadi bagaimana tentang hal itu tentu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Saya serahkan kepada para sahabat. Demikian video kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi tentang pembahasan terakhir, mengungkap tentang prediksi yang lain di sumber-sumber yang lain tentang kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini sebagai Prema Sai. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan Pram Santi, Om Santi, Santi, Santi.